Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 7 Jumadal Ula 1435 Hijriah yang bertepatan tanggal 9 Maret 2014. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada di Kitabul Adhkar, kitab tentang zikir-zikir, bab fadlid dzikri wal hath alaih, bab keutamaan zikir dan anjuran supaya kita berzikir. Yang lalu kita sampai hadits yang nomor 1416, yaitu zikir-zikir yang berhubungan dengan sholat 5 waktu yang dibaca setelah selesai sholat 5 waktu. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita masuk zikir yang nomor 1417. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abdillah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim. Dari sahabat Abdullah bin Az-Zubair, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau mengucapkan setiap selesai salat setelah salam, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahut thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu zikirnya. Qala Ibnu Zubair, berkata Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubah. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahlil-tahlil itu, zikir tadi itu, setiap selesai salat 5 waktu. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari hadits ini kita melihat bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berusaha untuk mengetahui sunnah dan berupaya untuk mengamalkan sunnah, serta berupaya untuk menyebarkan sunnah. Dan memang inilah yang selayaknya kita belajar sunnah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan dan kita berusaha menyebarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara zikir yang diucapkan setiap selesai salat fardu adalah ini.
Bagaimana dengan kita? Kita yang mengaku pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah membaca zikir ini selesai sholat 5 waktu? Tentu kalau kita mengaku sebagai pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zikir ini lebih kita dahulukan daripada zikir-zikir yang lainnya, karena ini langsung diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di dalam kitab Hisnul Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La na'budu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahut thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ini perlu kita baca selesai sholat. Selesai sholat, urut-urutannya itu setelah salam langsung istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalil wal ikram. Nah, kemudian boleh baca ini. Dan setelah itu yang lain-lainnya. Banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang dianjurkan kita membacanya setiap selesai sholat fardu. Dan tentu zikir-zikir ini kita prioritaskan. Yang dari Nabi kita prioritaskan. Artinya adalah tentang tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya semua kerajaan, baginya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya upaya, tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Baginya semua nikmat, baginya semua keutamaan, dan baginya semua pujian-pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, mengikhlaskan untuknya agama, dan walaupun orang-orang kafir semuanya pada benci. Ini dibaca tiap-tiap selesai sholat fardu. Jadi kita mengagung-agungkan Allah, mensucikan Allah, memuji-muji Allah, mengesahkan Allah. Kita sebutkan sifat-sifat baik, sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengaku di hadapan Allah bahwa kita tidak berdaya sedikit pun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin, mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, kita mengenal ada Al-Ansar, ada Al-Muhajirun. Al-Muhajirun adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan keluarganya, tanah, ya, kampungnya, tempat kelahirannya, bahkan juga mungkin rumahnya, hartanya, ditinggal di Mekah, pergi hijrah ke Madinah. Karena waktu itu semua negeri adalah negeri kafir, hanya Madinah yang negeri Islam, sehingga wajib hijrah ke Madinah sampai penaklukan kota Mekah. Al-Ansar adalah penduduk Madinah. Mereka dikenal Al-Ansar, kaum penolong. Mereka yang membantu kaum Muhajirin. Bahkan harta mereka dan semua yang mereka miliki dibagi dua dengan saudara mereka dari kalangan
Muhajirin. Yang kita lihat di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya bumi ini adalah milik Allah. Muhajirin dan Ansor itu hanya istilah saja. Sehingga penduduk Madinah tidak berhak untuk ngusir orang-orang Muhajirin. Kamu bukan orang Madinah, pulang aja ke Mekah. Tidak. Karena bumi adalah milik Allah. Innal arda lillah, bumi milik Allah. Siapa saja yang berusaha menegakkan agama Allah di muka bumi, dia yang lebih layak untuk mendapatkan bumi itu. Jadi siapa yang berusaha menegakkan agama Allah di muka bumi, dialah yang layak untuk mendapatkan bumi itu. Di sini orang-orang fuqara dari kalangan Muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim." Ini orang-orang fuqara Muhajirin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi meninggalkan kita. Mereka mendapat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi." Kenapa? Jadi kaum fuqara merasa dikalahkan oleh orang-orang kaya. Orang kaya mendapat derajat yang tinggi, kenikmatan yang selamanya. Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum wa lahum fadlun min amwal yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka salat seperti kami salat, salatnya sama. Mereka puasa seperti kami puasa, puasanya sama. Tapi mereka orang-orang kaya masih mempunyai kelebihan harta, sehingga mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa berjihad, dan mereka bisa bersedekah. Yang mana semua ini butuh dana. Haji butuh dana, umrah butuh dana, mahal. Apalagi sekarang umrah saja sampai 20 juta, 30 juta bahkan lebih. Haji sampai ya seperti itu, sampai 100 juta bahkan. Jihad juga butuh dana, kendaraan, senjata, apalagi bersedekah. Kita lihat di sini bahwasanya mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dipikir oleh mereka itu adalah tidak mau kalah dalam urusan akhirat. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk tidak mau kalah dalam urusan akhirat. Bukan urusan dunia, urusan akhirat. Kami enggak mau kalah dengan orang kaya, enggak mau kalah derajat yang tinggi dan surga. Sehingga ada ucapan yang sangat indah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man nafasaka fi umuril akhirah fa nafishu, wa man nafasaka fi umuri dunya fa alqiha fi nahrih." Siapa yang berusaha mengalahkanmu dalam urusan akhirat, maka kamu jangan mau kalah. Kalahkan dia. Urusan akhirat berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Jangan mau kalah. Tapi siapa yang berusaha mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka lempar dunia di lehernya dia. Artinya berikan dunia kepada dia. Jadi kalau urusan dunia bukan jangan mau kalah, berikan dia dunia, biar diambil oleh dia. Urusan akhirat jangan mau kalah. Subhanallah. Demikianlah mereka-mereka, karena mereka itu pikirannya hanya akhirat dan akhirat. Keimanan sudah memenuhi dada mereka, hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, ruh mereka, bahkan badan mereka. Faqala, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum
wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan yang mana dengan amalan itu kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian, dan dengan amalan itu pula kalian bisa mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian, bisa mengejar, bisa mendahului mereka. Dan tidak seorang pun yang lebih afdal dari kalian kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi. Kamu bisa untuk tidak kalah dengan mereka. Kamu bisa mengejar mereka, ya, bisa menjangkau mereka, bahkan bisa mengejar mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka. Bahkan tidak ada orang yang lebih afdal dari kalian kecuali orang yang amalannya sama dengan amalan kalian. Wah, apa amalannya itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau. Apa? Amalannya apa? Qala, beliau bersabda, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kamu membaca subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu Akbar setiap selesai salat 33 kali. Qala Abu Saleh Ar-Rawi an Abi Hurairah. Berkata Abu Saleh, perawi hadits ini melalui jalan sahabat Abu Hurairah. Yang namanya perawi lebih faham tentang hadits yang diriwayatkan. Lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna, ketika ditanya cara zikirnya bagaimana, subhanallah tadi, alhamdulillah dan Allahu Akbar tadi yang 33, caranya bagaimana? Antum lihat di sini. Para sahabat itu ingin caranya pun sama dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai caranya pun mereka tanyakan, caranya bagaimana? Qala yaqul, dijawab, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Itu kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai jumlahnya itu 33 kali. Jadi cara bacanya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3, sampai 33 kali. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Wa zada Muslim fi riwayatih. Imam Muslim rahmatullahi alaih meriwayatkan, ada tambahan di dalam riwayatnya. Riwayat Muslim ada tambahan, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian orang-orang fuqara wal muhajirin kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan setelah dapat amalan ini, orang-orang fuqara muhajirin kan seneng kan? Mereka merasa sama dengan orang-orang kaya. Sama, bahkan bisa mengalahkan. Setelah itu mereka kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya mendengarkan hadits ini, lalu mereka juga mengamalkan pula. Jadi maksudnya adalah kami kalah lagi ya Rasulullah. Orang-orang kaya dengar hadits ini dan mereka mengamalkan, berarti kami kalah lagi dengan orang-orang kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab. Beliau bersabda, dan sabda Nabi ini adalah merupakan kaidah yang perlu selalu kita ingat-ingat. Apa itu? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah
yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi maksudnya tidak mungkin orang miskin semuanya, tidak mungkin orang kaya semuanya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya sudah, kamu sabar aja. Jadi orang miskin itu sabar. Jadi orang kaya syukur. Iya kan? Sehingga ada pembahasan tentang al-ghaniyus syakir wal faqiru as-sabir. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Lebih afdal mana? Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab yang amat sangat bagus, khusus bahas tentang kaya, syukur, miskin, sabar, yang berjudul Uddatus Syakirin wa Dakhiratus Sabirin, ya, atau Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Itu buku yang sangat bagus, terutama bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Buku itu benar-benar memberikan hiburan, motivasi, supaya kita menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang syukur. Di sana banyak riwayat dari Al-Quran, dari hadits, dari nasihat-nasihat para ulama salafus saleh tentang ya motivasi, supaya kalau orang itu susah ya sabar, kalau senang dia itu syukur. Dan kehidupan kita tidak bisa lepas dari dua-duanya, antara sabar dengan syukur. Ya, Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, itu judulnya. Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, persiapan untuk orang-orang sabar dan simpanan untuk orang-orang yang bersyukur. Entah sudah ada terjemahannya atau tidak buku itu, wallahu alam. Bagus sekali. Buku itu termasuk buku yang bersejarah bagi saya. Itu termasuk buku yang memberikan motivasi luar biasa pada awal-awal saya ngaji di Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika itu pertama kali ke luar negeri seorang diri, benar-benar terasing ya di sana di Unaizah Al-Qasim. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir rahimahullahu taala. Beliau termasuk seorang yang paling banyak berjasa kepada saya rahimahullahu taala, masih muda. Beliau dulu pernah ngaji di Syekh Mukbil, pernah jihad ke Afghanistan, dan juga beliau ngaji di Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk murid senior beliau. Saya sendiri juga banyak mengambil ilmu dari beliau, terutama ilmu bahasa nahwu, mulai dari Jurumiyah, Qatrun Nada sampai Alfiyah Ibnu Malik, kemudian juga ilmu faraid bagi waris, alhamdulillah, sampai hatam dan sampai hafal Manduma Al-Burhaniyah, kemudian juga fikih dari matan Abi Syuja dan yang lain-lainnya. Beliau ngaji di Syekh Utsaimin sampai Syekh Utsaimin wafat 8 tahun. Kemudian beliau kembali ke Yaman. Beliau orang Yaman, dakwah di sana, punya markas tahfidzul Quran. Markas tahfidzul Quran percontohan. Ya, Masya Allah. Beliau ulama yang sangat disegani di Yaman. Dan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 pekan yang lalu, beliau gugur sebagai syahid. Beliau dibunuh oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Ya, karena beliau tegas dalam menyampaikan kebenaran dan di Yaman dalam kondisi sedang kacau. Ya, beliau ketika itu hendak berangkat ke masjid salat Isya, naik mobil diberondong senjata oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Seluruh Yaman gempar, ya, semuanya marah, tidak terima seorang ulama seperti beliau dibunuh seperti itu. Termasuk yang menguburkan jenazahnya amat sangat banyak. Dan yang menulis tentang beliau setelah wafatnya lebih banyak lagi. Sehingga beliau dengan kematiannya semakin terkenal, semakin dielu-elukan, semakin orang mengenal tentang beliau yang selama ini tidak dikenal. Rahimahullahu ta'ala Syekhuna Syekh Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir
rahimahullahu taala. Ya. Kemudian berikutnya lagi kita masuk hadis yang setelahnya. Wa anhu radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari beliau juga sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, rawahu Muslim. Beliau bersabda, barang siapa membaca subhanallah setiap selesai salat 33 kali dan membaca alhamdulillah 33 kali dan membaca Allahu akbar 33 kali, 99 total. Nah, untuk menyempurnakan 100-nya dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya sebanyak apapun dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini macam-macam ya, macam-macam tasbih setelah selesai sholat. Nanti kita sebutkan semuanya. Tinggal satu macamnya di sini di kitab Adzkar. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mu'aqqibat la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Bacaan-bacaan sesudah salat yang mana orang yang mengucapkannya atau melakukannya tidak sia-sia begitu saja, tidak rugi yang mengucapkannya. Tidak rugi berarti untung. Jadi bacaan-bacaan yang dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, yang membacanya, melakukannya tidak akan pernah rugi, berarti dia itu untung. 33 tasbihah, 33 kali subhanallah. Wa 33 tahmidah, 33 kali alhamdulillah. Wa 34 takbirah, 34 kali Allahu akbar. Ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat tentang tasbih, tahlil dan takbir selesai sholat ini, maka kita akan menemukan ada 7 macam. 7 macam. Dan semuanya boleh diamalkan, karena semuanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Apa saja 7 macam itu? Yang pertama-tama adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu kita tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Hadisnya riwayat Imam Muslim yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, yang kedua, hadisnya sama dengan ini. Cuman cara membacanya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 2. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 3.
terus sampai 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kedua, hadisnya sama. Yang ketiga adalah membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Gitu aja 33, selesai. Ini hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ya, 10 aja. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang keenam, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini dibaca 25 kali. Ini hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. Disahihkan oleh para ulama sebagaimana di dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25. Semuanya ini sunnah dan semuanya boleh diamalkan. Yang afdal adalah kadang mengamalkan yang ini, kadang mengamalkan yang itu. Berarti kita mengamalkan hadisnya Nabi semuanya. Itu tentang zikir setelah selesai sholat. Dan cara menghitungnya, kalau Nabi Muhammad SAW memakai tangan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yaminih wa fi riwayah ya'qidu tasbih bi yaminih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir-zikir tadi itu dengan tangan kanannya. Karena kan jumlahnya sedikit ya, dengan tangan kanan saja bisa. Seperti itu. Itu tentang Nabi menghitungnya dengan tangan kanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i rahimahumullahu taala ajma'in. Jadi itu macam-macam zikir selesai sholat. Kemudian berikutnya lagi, nanti kita insyaallah selesai jam 10 kurang seperempat ya, dan tidak ada pertanyaan. Karena setelah itu ada acara khutbah nikah. Jadi kita sampai jam 10 kurang seperempat. Dan mohon maaf hari ini tidak ada pertanyaan dulu. InsyaAllah berikutnya. Selanjutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu duburas shalah bihaula'il kalimat. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu berlindung ya kepada Allah tiap-tiap selesai salat. Ya, selesai salat dengan perlindungan-perlindungan ini, dengan kalimat-kalimat ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr, rawahul Bukhari. Ini
di antara doa perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat fardu. Dan ini juga merupakan dalil bahwasanya setelah selesai sholat fardu itu disunnahkan berdoa. Tapi bukan setelah salam. Setelah salam kita baca zikir-zikir dulu yang diajarkan Nabi. Setelah itu baru berdoa. Sunnah itu, sunnah. Hanya para ulama beda pendapatnya ngangkat tangan atau tidak. Tapi kalau doanya sunnah, ini contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat baca doa ini, perlindungan ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Pengecut itu jelek, leceh itu jelek, ya. Takut itu enggak boleh kecuali kepada Allah. Waspada dianjurkan, ya. Takut enggak boleh, waspada dianjurkan. Hudu hidrakum, waspada. Kalau takut jangan. La yakhsha illallah. Jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara takut dengan waspada. Hati-hati, kalau takut enggak boleh, takut hanya kepada Allah saja. Sifat jubun itu pengecut, leceh. Sebagai seorang muslim kita enggak boleh leceh. Orang yang mengalah, merendah itu bukan leceh. Justru mengalah dan merendah demi kebaikan itu adalah sifat para kesatria. Dia rela merendah, rela mengalah demi untuk maslahat, demi untuk kebaikan, bukan leceh, bukan pengecut. Sebagaimana cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ngalah kepada sahabat Muawiyah, menyerahkan kekuasaan kepada sahabat Muawiyah demi untuk kemaslahatan, kebaikan. Beliau adalah seorang kesatria. Wal bukhl, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bukhl, kikir. Apa definisi kikir? Kapan seseorang dikatakan kikir? Nah, ini juga pembahasan yang penting, sehingga kita jangan gampang-gampang nuduh orang kikir kalau kita belum tahu definisi kikir. Pelit, apa definisinya? Para ulama telah membahasnya, walhamdulillah, di antaranya di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Batasan seseorang dikatakan pelit, kikir, bakhil, medit, dan batasan seseorang dikatakan sebagai orang yang dermawan. Mari kita lihat. Sebagian ulama berpendapat seseorang itu dikatakan bakhil, kikir kalau dia tidak mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan. Tidak mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan. Kalau sudah mengeluarkan yang wajib dikeluarkan, berarti dia tidak lagi disebut kikir. Sudah keluar dari sifat kikir, tapi masih belum masuk ke tingkatan dermawan. Ini sebagian ulama. Dan ini dibantah oleh para ulama yang lain. Gak cukup. Gak cukup itu. Kenapa? Karena misalnya seseorang yang hanya mau mengeluarkan kewajibannya saja dan tidak mau mengeluarkan yang lebih dari kewajibannya kepada keluarganya, misalnya, contohnya di dalam Islam ketika ada pertikaian suami istri masalah nafkah, lapor kepada qadhi, kepada hakim, diputuskan perkara bahwa suami harus memberikan kepada istrinya, ya, setiap hari itu misalnya sekian. Kalau zaman dulu mungkin hitung-hitungannya itu makanan, ya, makanan. Misalnya makanannya itu ya kurma atau buah ini dan buah itu. Suami sudah memberikan kepada istrinya sesuai dengan keputusannya
qadhi. Tapi suami nggak mau nambahi sedikit pun, hatta kurma satu pun nggak mau nambahi. Iya, hanya mau memberikan yang diwajibkan oleh qadhi saja. Keputusannya gitu. Sudah, saya nggak mau nambah lagi. Satu kurma pun nggak mau nambahi. Satu suapan pun nggak mau nambahi. Nah, ini menurut para ulama masih termasuk kategori orang yang bakhil, kikir. Masa sama istrinya seperti itu, sama keluarganya hitung-hitungan, seperti itu ketatnya. Sehingga pendapat yang sahih tentang seseorang yang dikatakan tidak kikir, keluar dari sifat kikir adalah dia telah melakukan apa yang wajib dilakukannya dalam hal hartanya, dan dia masih mau menambahi yang selayaknya untuk dilakukannya. Dia masih mau memberikan lagi yang selayaknya untuk diberikan. Dan itu dikeluarkan dengan dada yang lapang, dengan keikhlasan, dan bukan dengan keterpaksaan. Contohnya apa? Kalau yang wajib, contohnya adalah zakat, wajib dikeluarkan. Kemudian nafkah kepada keluarga, wajib dikeluarkan. Lah dia masih mau nambahi lagi yang di luar kewajiban itu. Artinya kepada keluarganya dia itu tidak perhitungan. Apalagi sesuatu yang sepele-sepele, enggak usah diperhitungkan. Ya, demikian. Lah, dengan demikian dia sudah keluar dari sifat bakhil, sifat kikir. Tapi masih belum masuk kategori orang yang dermawan. Kapan seseorang masuk kategori orang yang dermawan? Batasan orang dikatakan dermawan. Wah, ini sebagian ulama mengatakan huwallazi yu'ti bila man, orang yang memberi tanpa mengungkit-ungkit lagi. Memberi tidak usah ngungkit-ngungkit, bahkan dia melupakan pemberiannya. Karena biasanya orang kalau memberi selalu ada mengungkit, merasa berjasa. Loh, aku kan sudah begini dan begitu kepadamu. Masih belum masuk kategori dermawan. Jadi dermawan memberi tanpa mengungkit. Sudah dia keluarkan yang dia miliki, enggak dipikir lagi, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya lagi, definisinya lebih mendalam. Huwallazi yafrah bil i'ta. Wah, ini luar biasa. Seseorang dikatakan dermawan itu adalah orang yang merasa bahagia, merasa senang ketika memberi. Jadi bukan ngungkit-ngungkit lagi, dia merasa senang dengan memberi, dia merasa bahagia bisa memberi. Nah, itu baru seseorang masuk kategori dermawan. Ya, berat juga ya untuk menjadi orang yang dermawan. Karena terus terang biasanya kebanyakan manusia ketika memberi itu ada maksud, ada tujuan. Bahkan suatu ketika masih ada diungkit-ungkit. Loh, bukankah aku telah begini dan begitu kepadamu? Sudah, batal. Ganjarannya batal. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Menyakitkan itu. Sehingga kadang kalau kita diberi orang diungkit-ungkit, karena kita mengatakan, ya Allah, alangkah senangnya kalau kamu dulu tidak memberi aku, daripada memberi tapi kemudian diungkit-ungkit. Kemudian berikutnya lagi, wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ini diantara doanya Nabi ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun. Ini bagus doa. Kita berlindung kepada Allah daripada oleh Allah diberi umur panjang sampai pikun. Naudzubillah. Umur panjang, sehat walafiat, taat, istiqomah, itu harapan kita. Karena orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Tapi kalau sudah tua pikun, naudzubillah,
Sudah enggak bisa memberi manfaat kepada umat, bahkan ngerepoti keluarga. Karena jadi dikembalikan ya kepada umur yang hina, pikun. Karena orang kalau semakin bertambah usia pasti ada yang kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang kalau oleh Allah diberi umur yang panjang lebih, pasti ada yang kurang dari penciptaannya. Pendengarannya kurang. Sehingga kalau ada orang ngomong selalu minta diulang-ulang. Penglihatannya berkurang, hingga perlu bantuan kacamata. Ya terus apalagi juga pikiran, lupa, pikun. Nah, ini kita berlindung kepada Allah daripada diberi usia panjang sampai pikun. Naudzubillah. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Ini fitnah yang sangat besar, godaan yang sangat besar, yang mana Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti kita sebagai manusia agar hati-hati dari dua fitnah yang paling menjerumuskan, yaitu fitnah apa? Fitnatud dunia wa fitnatun nisa. Fitnah dunia dan fitnah perempuan bagi orang laki-laki. Kalau bagi orang perempuan adalah fitnah dunia dan fitnah laki-laki. Ya, dunia. Karena kalau kita berada di satu keadaan tertentu, berada di lingkungan tertentu, lingkungan hubbud dunia, maka yang berada di sana pasti akan terbawa. Ya, kalau di masjid ini kan enak, lupa dunia kita. Yang jadi masalah bukan di sini. Yang jadi masalah ketika kita keluar. Kita berada di lingkungan orang-orang yang ya kelas menengah ke atas, yang mikirnya hanya dunia. Bagus-bagusan mobil, mahal-mahalan baju. Ya, wah luar biasa. Kita sanggup enggak untuk tetap istiqomah hidup di lingkungan orang seperti itu? Sanggup enggak? Kalau di sini sanggup. Kalau sudah di sana, wallahu a'lam. Iya, karena itu kita perlu selalu berlindung. Wa a'udzubika min fitnatid dunia. Lingkungan ini berpengaruh. Bi'ah itu lingkungan di mana kita tinggal sangat berpengaruh. Kita berada di lingkungan orang yang fokus ke akhirat, kita terbawa fokus ke akhirat. Kita berada di lingkungan orang yang ya fokus kepada dunia, kita terbawa fokus kepada dunia. Di lingkungan orang-orang pandai, kita terbawa menjadi pandai. Di lingkungan orang-orang bodoh, terbawa menjadi bodoh. Lingkungan berpengaruh. Ya, al-bi'ah. Wa a'udzubika min fitnatil qabr, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu ketika kita masuk kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu dulu aja. InsyaAllah nanti dilanjutkan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Demikian wallahu alam. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.